Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, sebab kebaikan Bapa yang itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudah, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur, kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 atau pada tanggal 10 Nisan 5781, diambil dari kitab Imamat atau Vaikra 6 ayat 8 sampai 9 yang merupakan terus kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita, saudaraku, yang berkata demikian. Dan berfirmanlah Elohim Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, perintahkanlah Harun dan anak-anaknya dengan mengatakan, inilah Torah mengenai persembahan bakaran. Ini adalah persembahan bakaran, karena itu dibakar di atas mezbah sepanjang malam sampai pagi, dan api di atas mezbah itu tetap terpelihara menyala. Saudaraku, ini adalah satu tema pirekopnya adalah ajaran mengenai persembahan bakaran. Saudaraku, ini adalah sarana yang digunakan untuk membakar daripada semua korban-korban persembahan, baik itu korban persembahan penghapusan dosa, korban persembahan penghapusan salah, dan korban-korban persembahan lainnya. Sarananya harus dibakar, saudaraku, dan dibakar di atas mezbah ini, saudaraku, mezbah korban bakaran ini, saudaraku. Dan ini dilakukan posisinya berada di pelataran daripada tabernakel atau kemah suci ini. Dan di sini menjadi penekanan bahwa apinya tidak boleh berhenti, saudaraku, dan terus menyala baik itu pagi, siang, dan sampai malam, saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, betapa pada waktu itu sebagai pengerja-pengerja atau imam-imam yang awalnya adalah Harun dan anak-anaknya, tentu dibantu juga oleh dari suku-suku Lewi, saudaraku, yang melayani di Bait Elohim. Dia full time, saudaraku, bekerja full, baik pagi, siang, dan malam secara bergantian. Dan mereka harus menyalakan api ini, saudaraku. Belum aja, bukan menyalakan saja, juga masalah kebersihannya, abu-abunya harus dibuang, saudaraku. Dan untuk membuangnya mempunyai prosesi. Sebelum dibuang, abu melakukan korban persembahan bakaran ini, imam harus memakai pakaian yang memang sudah disiapkan. Dan saat dia membuang abunya, mengganti pakaiannya kembali, saudaraku. Dan ini dilakukan terus menerus, saudaraku, sampai kapan? Sampai tentunya selama Bait Elohim ini berdiri dan melakukan tugas-tugas pelayanan ini, saudaraku, di dalam sejarah atau tulisan kitab suci ini. Dan diakhiri tentunya setelah kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach, maka korban persembahan itu tidak perlu lagi dilakukan, baik korban-korban persembahan sapi, domba, dan sebagainya, burung tekukul, tidak perlu dilakukan karena semua sudah selesai ditebus oleh korban yang sempurna itu, oleh darah Elohim Yeshua HaMashiach yang disalibkan. Saudaraku yang menjadi renungan, disinilah sebagai pengerja-pengerja yang full time. Dan di sini juga dikatakan imam-imam tersebut mendapat bagian, mendapat berkat daripada semua persembahan-persembahan yang diberikan oleh Bani Israel pada waktu itu, memberikan persembahan-persembahan ini. Dan kita hadapkan dengan kondisi sekarang, bagi pelayan-pelayan yang memang full time, saudaraku, di dalam kehilat atau di dalam gereja, itulah yang pantas untuk mendapatkan berkat-berkat, saudaraku. Kalau tidak, saudaraku, hanya datang kemudian memberikan sesuatu kegiatan dan kemudian menuntut untuk mendapatkan hak, saudaraku, terhadap pelayanan itu, mendapatkan berkat, saudaraku. Oh, tentu tidak, saudaraku. Firman tidak seperti itu. Api itu harus menyala terus menerus, artinya pelayanan di dalam Bait Elohim ini terus, dan ini terpanggil dengan tulus, saudaraku, dan bukan karena motivasi terhadap mendapatkan persembahan-persembahan dari korban-korban ini, saudaraku, karena ini sudah dilakukan oleh suku Lewi, suku yang memang khusus Bapak Yahweh menentukannya sebagai pelayan. Artinya memiliki kegerakan roh untuk melayani, bukan memiliki motivasi terhadap berkatnya, tapi pelayanannya. Dan ini dilakukan full, saudaraku, bukan hanya sekedar
hanya datang kemudian menuntut untuk mendapatkan hak terhadap pelayanannya itu, saudaraku. Tentu kita akan hadapkan dengan firman pada pagi hari ini. Kita harus sadar diri dan mencerminkan diri kita bagaimana, saudaraku. Mari kita renungkan hal ini, kembalikan pola kita, konsep cara berpikir kita sesuai dengan firman dan sesuai juga dengan agenda-agenda Bapa, saudaraku, di dalam firman-Nya. Bukan kita buat konsep-konsep sendiri sesuai dengan akal pikiran kita sendiri, saudaraku. Karena Bapa Yahweh sangat disenangkan untuk kita melakukan firman-Nya. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam pelayanan dan juga maju terus dalam iman kita. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajah-Nya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil dan kita orang percaya kepada Bapa yang kita tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom, saudaraku.